Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan saya ditemani oleh Belmondo Scorpio dan Saya Kajito El Kayani. yang lagi viral ini masih suasananya itu masih tentang dibatalkannya U20 untuk FIFA ya, Piala Dunia. Nah, meskipun sudah jelas bahwa Indonesia gagal untuk menjadi tuan rumah ya, dengan confirm dari Presiden FIFA-nya sudah ada suratnya gitu dan alasan-alasannya, tetapi kita masih terbawa suasana itu. Bahkan kalau kita simak itu ada curhat Presiden Jokowi kemarin tuh waktu pertemuan dengan ketua umum ini ya partai-partai parpol di PAN, di kantor PAN itu. Presiden Jokowi bilang kalau beliau itu pusing sampai 2 minggu karena memikirkan soal batalnya Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan akbar lah kalau dibilang, karena ini perhelatan dunia gitu. Karena memang wajar sih memang Presiden Jokowi pusing atau ya mungkin kecewa ya, karena Presiden sendiri kan sudah mempersiapkan ini 3 tahun untuk mendapatkan posisi sebagai tuan rumah Indonesia ini, karena ini memang bergengsi di luar soal kekecewaan para pemain U20-nya sendiri ya, yang kita tahu mungkin pemirsa Cokro TV juga sudah melihat bagaimana kecewanya para pemain U20 itu pada nangis-nangis itu kan, pada menyalahkan orang-orang yang dianggap sebagai istilahnya dalam tanda kutip biang kerok katanya gitu kan, batalnya acara ini. Tetapi terlepas dari semua itu, ini kan sebenarnya sungguh sangat kompleks ya. Kenapa kemudian event internasional itu kemudian batal diselenggarakan di negeri kita. Nah, di yang lagi viral, kita akan membahas soal itu. Ini sisa-sisanya lah, karena masih sangat rame ya, masih rame diperbincangkan di media sosial. Bahkan terakhir ada peristiwa di mana Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah itu sudah ketemu langsung dengan Mas Gibran, Wali Kota Solo. Yang awalnya ini Mas Gibran ini sangat kelihatan juga seperti para pemain U20 yang kecewa gitu kan, karena memang Solo ini menjadi salah satu kota kota perhelatan itu ya gitu, selain 8 kota yang lain. Nah, sementara Pak Ganjar dianggap sebagai salah satu karena suara dari PDIP yang menolak tim Israel untuk ikut dalam acara U20 Piala Dunia gitu. Nah, saya nggak mau panjang-panjang, kita mulai aja obrolan kita ya. Mulai dari siapa dulu nih? Mas Kajito lah. Kayaknya yang udah siap nih karena tulisan Bro Kajito ini viral pemirsa Cokro TV terkait masalah ini ya, U20 ini ya, menghajar PSSI gitu kan. Gimana bro? Gak konflik, gak seru. Kamu harus berani terus serang di sini. Jadi menurut saya memang apa ya, ini kebanyakan drama kalau menurut saya ini. Dramanya itu di mana? Dramanya di mana? Mungkin pemirsa Cokro TV perlu dijelaskan dramanya. Ada banyak hal apa? ya. Jadi kalau kita terutama baca majalah Tempo ya, penelusuran majalah Tempo terutama, itu sudah jelas sekali di sana dicantumkan bahwasanya memang sebelum ada gimmick-gimmick itu Indonesia sudah tahu kok kalau ini bakal dibatalkan gitu ya. Kalau kita garis bawahi gitu ya, kita simpulkan di Tempo itu. Gagal menjadi tuan rumah ya? Ya, Indonesia tuh jelas gagal menjadi tuan rumah itu jauh sebelum drama-drama ini muncul. Jadi yang jadi pertanyaan adalah di sana juga ada opsi sebenarnya, setelah semua opsi nggak bisa, setelah Piala Dunia U20 itu dibatalkan, ada opsi yang diberikan pada FIFA untuk Indonesia, yaitu U17 gitu kan. Tapi ini juga tidak dibuka ke publik. Saya baru tahu juga setelah baca Tempo gitu loh. Artinya bahwa ada banyak hal yang tidak disampaikan sejak awal gitu.
termasuk kekecewaan FIFA tentang penanganan keamanan pasca Kanjuruhan kan. Itu kan mestinya ada perbaikan, ada manage ya, ada cara bagaimana mengelola supporter yang baik, mengelola pemain yang baik, mengelola stadion yang baik gitu loh. Tapi faktanya dari sekian stadion yang dinyatakan layak hanya 4 gitu. Dan itu nggak cukup. Yang mestinya 8 tapi ternyata yang siap itu 4 katanya ya. 6 minimal katanya. Oh, 6. Minimal 6. Itu pun nggak cukup gitu loh. Jadi mau gimana lagi gitu. Bahkan sesuatu yang menjadi bidang mereka saja itu nggak dilakukan dengan benar ya. Dalam hal ini siapa? PSSI tentu saja. Saya nggak menyalahkan periode sekarang ya, termasuk PSSI versi Iwan Bule tentunya ya. Karena proses itu terjadi di masa Iwan Bule. Tapi di masa Erick Thohir pun ternyata tidak terselesaikan gitu loh. Apalagi Erick baru ya di situ. Nah, drama-drama ini yang membuat publik sebenarnya kecewa ya. Kalau dari awal dinyatakan bahwa kita nggak akan sanggup nih, itu ya, termasuk dari presiden tentu saja ya, bahwa dalam waktu yang singkat ini dengan segala keterbatasan, terutama untuk keamanan ya, itu perlu proses panjang soalnya untuk itu. Kalau bisa sih ya misalnya pertandingan tanpa penonton, tapi apa enaknya itu pertandingan tanpa penonton gitu loh. Kalau dulu waktu zaman COVID adalah alasannya. Nah, alasannya ada, tapi kalau sekarang kan susah juga gitu loh. Jadi memang teman saya Indro kemarin juga sudah bercerita panjang lebar ya di Cokro TV tentang polemik internal di PSI ini apa gitu loh. Indro PSSI. sebagai ketua paguyuban supporter Indonesia ya. Itu dia paham seluk-beluknya. Jadi dari masa sebelumnya apa sih problem-problem internal, dan dia menjelaskan dengan bagus di Cokro TV. Pemirsa kalau mau silakan dicari ya. Dan itu sangat jelas di sana digambarkan oleh Bro Indro. PSSI ini punya masalah yang laten ya, masalah yang sebenarnya ini siapapun leadernya itu nggak akan terselesaikan. Misalnya Iwan Bule diganti dengan Erick, yang di sekitarnya tuh orang-orang lama juga gitu loh. Bagaimana bisa membereskan persoalan kalau masalah lama ini masih ditangani juga orang-orang yang terbukti tidak terlalu kompeten kalau menurut saya ya, menurut Indro bahkan ya, yang paham bola gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini yang mestinya dipublikasikan lah. Karena setahu saya Pak Mahfud, Pak Muhadjir Effendi itu sudah memberikan laporan ya, termasuk polisi, termasuk mungkin intelijen ke presiden dan seterusnya. Ya presiden kan tetap berharap bahwa event ini harus berlangsung karena impian kan, kalau ini berhasil kan bagus banget ya. Tapi kan faktanya memang berat gitu loh. Mau dipaksakan bagaimana, ini berat gitu. Dan ini mestinya yang harus jujur dari awal, bukan menyalah-nyalahkan. Kan ada itu yang menyalahkan penolakan Israel misalnya. Loh, konstitusi bilang begitu kok, mau digimanain lagi gitu loh. Di permen lu itu udah jelas gitu, tidak boleh mengibarkan bendera Israel, tidak boleh menyanyikan lagu Israel ya. Kalau perorangan datang ya silakan, seperti yang sebelumnya katanya sudah datang ke Indonesia kan ya silakan, tapi nggak ada pengibaran bendera, nggak ada, secara resmi nggak ada lah, kop surat bahkan nggak boleh kop surat Israel gitu loh. Karena itu peraturan negara, sikap sebuah negara itu nggak bisa ditawar-tawar kalau itu gitu loh. Makanya sebelumnya bahkan Ganjar Pranowo mencarikan opsi ini sebenarnya sebelum dia mengeluarkan statement menolak itu gitu loh. Karena pijakannya ya konstitusi. Kalau nggak ditolak ini malah bahaya. Ekstrem kanan bisa dibayangkan itu, persiapan demo dan teror katanya sudah disiapkan itu. Bahkan saya dapat info dari teman pelaku langsung ya. Itu sudah siap jihad orang-orang ini gitu loh. Jadi ada ancaman. Ada ancaman bom ya. Pokoknya kalau Israel sampai datang, sampai bertanding, itu orang-orang yang memang garis keras ini, yang sel tidur ini, yang sebenarnya sudah adem ayem, mereka sudah ya udahlah beribadah seperti biasa karena nggak ada trigger ya. Tapi ketika ada dorongan, wah ini Israel musuh, jihad gitu kan. Itu atau sumber saya pribadi mengatakan begitu. Teman-teman saya katanya dia bahkan nggak bisa mengelola orang-orang yang sudah dibinakan di sekitarnya itu. Itu udah persiapan, siap muamalah katanya dan seterusnya. Saya nggak tahu bentuknya ya, mungkin ya pakai kekerasan, vandalisme kan bisa, nggak harus pakai bom kan. Nah ini adalah contoh bahwa ada banyak hal soal Piala Dunia U20 ini yang tidak terselesaikan, tapi yang muncul di publik tuh drama ya. Drama bagaimana seorang tokoh di bandara pakai ransel ya. Drama ada pita hitam. Nah untuk apa loh semua itu? Padahal FIFA sudah menawarkan U17. Kalau kalian nggak sanggup, U17 kan masih panjang waktunya nih. Dan nggak ada Israel di sana, gitu loh. Itu nanti November atau apa, sampai Desember kalau nggak salah. Kalau mau ini, tukar tempat sama Peru gitu kan. Tapi itu yang
sekali lagi publik nggak tahu apa-apa. Orang taunya kan marah, menghujat dan sebagainya. Karena kecewa kan, ini masa gara-gara Israel kita nggak jadi bertanding gitu kan. Padahal ada kronologi yang sangat panjang yang disembunyikan menurut saya. Yang terus terang saya katakan disembunyikan dari publik, dan sehingga kemarahan ini jadikan panggung politik gitu loh. Ya meskipun dampaknya nggak ada juga elektoral untuk orang-orang oknum-oknum yang mengail di air keruh ini. Nah ini yang sekali lagi untuk pemerintah terutama ya, bahkan mungkin kepada presiden sendiri ya, kalau memang peringatan dari orang-orang seperti Menko Polhukam, seperti itu ya, Menteri Olahraga, dari polisi, dari BIN, dari Lemhanas bahkan sudah membuat kajian itu ya tentang potensi teror dan sebagainya. Ada FGD-nya ada. Jadi semua itu sudah secara logis nggak mungkin kok terlaksana dengan baik ya. Terlaksana mungkin, tapi rusuh itu pasti gitu loh. Dan selain rusuh juga kekacauan karena nggak siap tadi ya, otomatis kan FIFA itu kan sebenarnya logis aja mikirnya. Kalau kamu dikasih kesempatan ini, dikasih syarat-syarat ini dan kamu bisa, ya oke, keamanan tanggung jawabmu kan gitu, paling logika mereka. Tapi kalau syarat-syarat yang mutlak yang harus dipenuhi nggak dipenuhi, ya gimana mau dinego sampai tua, sekalipun di Qatar sana ya, sampai PSSI bolak-balik sampai tua itu, bahkan itu nggak akan gol karena mereka nggak bisa diintervensi oleh siapapun. FIFA itu begitu. Nah kalau stadionnya sudah cukup misalnya ya, sarana prasarana cukup, pengelolaan manajemen supporternya ada misalnya, nanti kalau ada ini gimana, itu harus ada kan mitigasi itu. Dan itu yang harus dijelaskan kepada FIFA, diyakinkan kepada FIFA, bukan bolak-balik ke Qatar untuk nggak jelas gitu loh. Nah ini yang menurut saya penting untuk disampaikan ke publik dan belum terlambat sebenarnya. 1-2 udah mulai, di salah satunya dengan fakta yang disampaikan oleh Tempo itu membuka tabir yang selama ini disembunyikan. Dan saya harap nanti ya endingnya baik lah. Misalnya U17 sukses atau ada hal-hal baik di setelah ini ya, semoga kita harapkan ya setelah kisruh ini. Iya. Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah di transparansi informasi ya. Jadi yang semestinya itu bisa dikomunikasikan ke publik soal memang tidak siapnya, meskipun dibilang oleh Presiden Jokowi ini sudah dipersiapkan sejak 3 tahun yang lalu gitu, tapi ternyata memang setelah kasus Kanjuruhan dan memang infrastrukturnya belum memadai, security-nya juga secara keamanan juga tidak bisa dijamin gitu ya, karena ya itu harus diakui memang teroris masih ada lah di negeri ini. Nah tapi gimana nih kalau Bro Belmondo nih, kalau misalnya kita ngelihat dari suara teman-temannya, ini sepertinya lebih memberikan kayak semacam support buat para pemainnya ya. Jadi kayak istilahnya berdiri bersama para pemain yang sudah berlatih lama gitu, tapi kemudian nggak jadi. Belum lagi saya lihat misalnya merchandise yang udah dipersiapkan tapi kemudian jadi gagal total, seperti yang dikutip oleh menteri ini Sandi siapa? Iya, Menteri Pariwisata kan sempat juga komentar bahwa kerugiannya sampai berapa triliun gitu-gitu kan. Yang kemudian oleh teman-temannya Belmondo nih, PSI, ayo untuk membantu misalnya beli. Nah gimana nih Belmondo? Seperti itu ininya sikapnya. Kalau dari saya memang sikap nggak berubah. Ini sebelum saya masuk ke situ kali ya. Saya tadi kan mendengarkan penjelasan Mas Kajito. Berarti kalau saya boleh ambil pointersnya itu, pertama ini adalah masalah fasilitas. Yang kedua adalah masalah keamanan. Masalah keamanan ini bisa aja yang terjadi bom paling parah, atau ada orang-orang yang dalam tanda kutip mau berjihad karena ada trigger, yaitu datangnya Israel. Masalah menjadi tuan rumah Piala Dunia ini kan sebenarnya udah lama nih. MOU ini kan sebenarnya udah tanda tangannya udah lama nih. Bukan tahun 2023 kemudian kita batal pada saat itu, juga udah lama. Kemudian ada perhitungan sebenarnya, sehingga ada anggaran negara yang dikeluarkan. Baik itu maskot, fasilitas yang mau ditambah, ataupun hal-hal lainnya lah terkait dengan Piala Dunia. Kalau Mas Kajito bilang fasilitasnya kurang, saya nggak mengetahui sebenarnya data itu. Apakah karena itu tidak ada transparansi informasi mengenai kesiapan PSSI untuk menggelar Piala Dunia U20. Nah, terkait dengan Israel ini yang menjadi dramatisir nih di media sosial, di media massa, di kalangan politisi bahkan. Itu kan
kalau kita perhatiin ya, yang paling keras menolak itu yang pertama adalah PDIP, terus ada 2 partai pendukung ya, PAN dan PKS ya. Kalau PKS pastilah. Ya. Dan yang membuat trigger paling besar itu adalah yang kedua, Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah. Itu saya rasa karena mereka dalam satu kesatuan partai PDIP, makanya ada terjadi penolakan itu. Cuman yang menggelitik pikiran saya itu adalah ketika PDIP menyampaikan sikap terkait tidak setuju Israel datang untuk Piala Dunia, Ganjar menyampaikan tidak setuju, Gubernur Bali tidak setuju. Sebenarnya ketidaksetujuan mereka itu tidak mempengaruhi keputusan FIFA. Itu yang harus diperhatikan. Selama ini masyarakat mengira Ganjar teriak, Koster teriak, PDIP teriak, 2 partai pendukung menolak Israel teriak. Apakah itu mempengaruhi keputusan luar negeri atau Piala Dunia? Sebenarnya enggak. Karena jika diperhatikan dalam Undang-Undang Pemda, pemerintah daerah, di situ dijelasin, politik luar negeri itu adalah keputusan pemerintahan pusat. Dalam hal ini adalah presiden. Nah, di satu sisi, Pak Jokowi udah sampaikan bahwa kita harus memisahkan antara politik dan olahraga. Nggak seru mas, nonton bola tapi ada partai politik di situ nggak seru. Kita anak muda pengen nonton bola doang, nggak ada masalah dengan politik. Kemudian ada peraturan mengenai apabila Israel datang, kita tidak boleh mengibarkan bendera Israel, nggak boleh menyanyikan lagu Israel. Itu hal yang wajar karena kita menolak politik luar negeri bersama mereka. Tapi apakah anak-anak timnas Israel itu bersalah untuk tidak bertanding di Indonesia? Itu kan pertanyaan. Yang bersalah kan pemerintah yang berdaulat. Nah, itu yang saya perhatikan mengenai dramatisir Israel. Cuman ada lagi masalah dari sisi sebelah sininya. Masalahnya adalah keamanan. Ada yang khawatir bahwa ketika Israel datang, ini menjadi sebuah trigger. Kalau misalnya kelompok-kelompok jihad itu mau datang, mau vandalisme, mau merecokin, bermasalah. Nah, di sini titiknya yang saya perhatikan bahwa dalam hal ini negara berarti masih lemah dalam mengatasi hal demikian. Negara masih takut. Saya nggak mau menyebar ketakutan, saya inginnya menyebar harapan. Cuman ketika masalah Israel timnas ini kan anak-anak U20 nih Israel. Anak-anak U20 ini cuma mau main bola aja saya lihat. Nggak ada persoalan lain masalah menyerang Palestina ataupun segala macam. Bahkan kalau kita melihat di negara Israel sendiri, di negara Israel itu pun ada loh gerakan Palestina merdeka gitu. Sebagai negara dia kan benda mati. Yang bermasalah adalah beberapa masyarakat yang sebenarnya ingin menyerang. Kan sebagian masyarakat nggak bisa menyerang. Makanya ada sebutan kombatan. Kombatan tuh orang yang bisa menjajah dan dijajah gitu. TNI, polisi. Tapi masyarakat biasa kan nggak berdaya apa-apa. Seperti timnas yang ingin bertanding. Kalau masalah Piala Dunia, saya rasa clear. Karena kita memisahkan antara politik dan olahraga. Masalah keamanan ini yang saya rasa ya, ada ketakutan jihad dan segala macam. Dan ini menjadi koreksi bersama bahwa negara dalam hal ini lemah. Dan kita harus mengkoreksi kelemahan itu. Apakah itu dibuka kepada publik atau tidak? Sehingga kita mengkhawatirkan yang terjadi. Kalau kita berkaca pada Piala Dunia Qatar gitu ya. Qatar itu kan negaranya kecil. Apakah masyarakatnya banyak juga? Dan di sana kan pernah terjadi tuh pergejolakan. Salah satunya tuh kayak yang pernah kita bahas. Di sana minuman alkohol dilarang. LGBT. Kemudian apakah itu menjadi gerakan politik hingga tidak terjadi pelaksanaan sepak bola? Kan enggak. Yang terjadi di sana adalah pemain Jerman yang tutup mulut, adalah pemain negara lain yang menggunakan ban. Protes ya? Protes secara tidak langsung. Tapi apakah itu menghilangkan substansi pertandingan sepak bola pada Piala Dunia Qatar? Enggak. Dan orang Indonesia itu cuma pengen nonton bola. Nah ini nih, pikiran-pikiran masyarakat dalam hal ini yang ingin melakukan jihad ini yang saya rasa nggak sampai di situ. Masa bola juga mau dikaitin sama politik kan nggak seru ya, nggak asik juga. Terus Mas Kajito bilang sebenarnya PSSI itu tahu ya, fasilitasnya kurang. Dari 8 stadion harusnya minimal 6 stadion. Sedangkan kita hari ini masih 4. Kira-kira begitu dari catatan Tempo ya. Nah, ini data-data yang nggak dikeluarkan oleh pemerintah, terkhusus kalau saya sampaikan bahwa ini kan tanggung jawabnya PSSI, ketuanya hari ini. Karena Menpora baru diisi hari ini, masih kosong sebelumnya. Ini menjadi PR besar dan harus disampaikan kepada publik. Apa sebenarnya kekurangan kita? Sampai hari ini, pembatalan Piala Dunia U20, saya nggak tahu pembatalannya itu karena apa. Apakah karena PDIP menolak, Ganjar Koster menolak, atau karena apa? Ataukah masalah keamanan yang lebih parah? Itu kan seolah-olah ini alasannya tuh alasan ngambang. Sedangkan penjelasannya udah jelas tuh. Politik luar negeri hanya pemerintah pusat. Pak Jokowi yang terima, tiba-tiba FIFA-nya batal. Batal itu karena apa? Ini yang nggak pernah disampaikan ya. Cuman Erik datanglah mendramatisir, datang ke ketua FIFA. Terus kita diinformasikan Piala Dunia batal. Piala Dunia batal karena apa? Kita masyarakat perlu penjelasan yang jelas. Kekurangannya di mana? Apakah karena masyarakat reco? Apakah karena masyarakat pas nonton bola lari-lari ke lapangan? Misalnya itu kan menjadi evaluasi bersama sebenarnya. Ketika itu pun menjadi permasalahan pemerintah, itu kan bisa dibawa ke DPR. Pas Piala Dunia, saya melihat DPR itu kan ratusan ya.
semuanya nggak ada ngomong Piala Dunia. Mohon maaf, kayak misalnya Bu Puan ya. Bu Puan tuh nggak ada komentar tentang Piala Dunia. Israel pun nggak ada di komentar. Padahal dia ketua lembaga tinggi negara tuh. Hal-hal kayak gini nih. Piala Dunia ini kan masalah kita bersama. Indonesia bersama. Dan kita harus transisi lah. Dari politik-politik konvensional ke politik-politik modern. Saya juga orangnya sedikit eklektik Mas melihat Soekarno ini. Ketika dia pidato tentang kemerdekaan, saya mendukung. Tapi di catatan kayak membubarkan konstituante, saya menjadi pertanyaan. Cuman kira-kira saya orangnya eklektik. Ambil yang bagus, yang baik saya tinggalin. Dan ini masalah politik luar negeri dan ya sudahlah, Piala Dunia juga udah batal. Kira-kira begitu dari saya. Ya, tapi meskipun batal, yang masih terkena dampaknya, tadi seperti yang dibilang oleh Bro Kajito, bahwa pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah di acara U20 Piala Dunia ini kan ada drama politiknya ya. Nah, yang terkena getahnya itu, kalau saya bilang getahnya itu adalah Gubernur Jawa Tengah. Karena mungkin karena pengaruh, saya melihatnya karena pengaruh dia yang luar biasa. Dan ini lagi-lagi selalu dikaitkan dengan politik. Ini menjelang, bagaimanapun juga menjelang pemilu 2024 ya. Dan suara survei Pak Ganjar ini kan masih di angka nomor 1 terus. Nah, sepertinya ketika beliau ini memberikan sikap dan pernyataan sesuai dengan amanah partai dan amanah Bung Karno gitu istilahnya, itu kayak semacam dijadikan amunisi nih. Buat yang baik, yang dalam tanda kutip memang kecewanya beneran seperti yang tadi disampaikan oleh Belmondo, tidak boleh ada keterkaitan antara politik dan olahraga. Kalau itu kan benar, kecewanya itu beneran untuk olahraga, ya kan, untuk masa depan olahraga di Indonesia. Tapi ini kan yang biasanya kadrun gitu kan, yang biasanya menolak Israel, ini juga ikut-ikutan menyerang nih bro. Iya kan, gitu. Contohnya misalnya, ini mohon maaf, seperti Pak JK misalnya. Bahkan Anies Baswedan nggak mengeluarkan sepatah kata pun soal ini. Kalau misalnya tadi Bro Belmondo ngomong, semestinya bukan Pak Ganjar nih yang layak untuk ngomong, menyatakan menolak itu. Justru mungkin yang layak itu seperti Ibu Puan dong. Karena beliau ini ketua lembaga tinggi negara, ketua DPR ya, gitu. Ini gimana nih Bro? Anda kamu ngelihat kayak gini-gini nih Bro? Jadi ini sangat kompleks ya menurut saya. Kenapa Ganjar dalam hal ini bersuara ya? Kalau Wayan Koster dia sebagai tuan penyelenggara rumah, salah satu kota yang di ini ya, jadi dan ini yang memang ditanyakan oleh publik dari kemarin. Tapi saya yakin bahwasanya karena di keterangan Tempo juga begitu kan, sebenarnya Pak Ganjar itu hanya ingin semua itu beres gitu loh, solutif. Dia ingin membuat sebuah solusi untuk kemaslahatan bersama. Makanya nyari pendapat ini, ahlinya ini, kemudian menembusi duta besar Singapura ya. Ini tolong dong dibicarakan, bisa nggak ini kalau jadi co-host misalnya, atau bagaimana itu opsinya dicari dong, dibicarakan gitu ya. Tapi ya apapun yang dilakukan oleh Pak Ganjar ya karena dia salah satu kader partai yang ini ya, yang berdampak mungkin ya suaranya ya. Jadi kalau yang Wayan Koster bersuara ya mungkin ada dampaknya sedikit biasa aja. Nah, kenapa Ganjar ikut bersuara? Karena ingin menyuarakan suara PDIP. Terus terang gitu aja sih sebenarnya. Teorinya sederhana ya. Dan kenapa harus Ganjar ya? Karena dia yang paling berdampak kalau dia bersuara gitu. Dia didengarkan. Kenapa bukan Ibu Puan? Ya, Ibu Puan mungkin juga kurang berdampak juga ya bagi masyarakat mungkin gitu ya. Menurut saya makanya Ganjar sampai mencari solusi itu yang pertama, kemudian menyuarakan arahan atau konstitusi gitu ya, dasar konstitusi yang jika ini tidak disuarakan, takutnya jika itu berhasil misalnya, nah itu akan jadi keributan yang luar biasa. Jadi fokusnya dari sana menurut saya. Kemudian terkait sekali lagi ya, seperti yang disampaikan oleh saudara Bermondo tadi, bahwa kenapa kok menyalah-nyalahkan Ganjar dan Wayan Koster. Kalau Wayan Koster oke lah, menjadi tuan rumah yang oleh menandatangani kesepakatan, kemudian dia menolak, itu secara etik lah mungkin ya kena ya. Ganjar kan nggak tanda tangan apa-apa gitu loh. Dia hanya menyuarakan sesuatu yang diyakininya sebagai kebenaran, yang diyakininya itu adalah amanah Bung Karno, pendiri bangsa ini gitu loh. Kenapa kok disalah-salahkan? Logikanya kan kebalik-balik, apalagi penolakan dua orang pemimpin ini nggak berdampak apa-apa gitu loh bagi FIFA, karena yang dinilai FIFA itu sesuatu yang konkret, bukan wangsit atau nggak masuk itu ke FIFA ya. Yang dinilai konkret, kamu stadionnya udah beres belum? Lebih ke fakta. Fakta. Terus
Usai Kanjuruhan itu kan ragu-ragu nih sama Indonesia, kamu apanya, langkah-langkah penanggulangannya apa? Itu yang perlu diyakinkan gitu loh. Dan ini tidak dilakukan atau sudah dilakukan tapi nggak maksimal. Sampai stadion nggak memadai, keamanan dipertanyakan dan seterusnya. Artinya bahwa bahkan PSSI sendiri berbohong menurut saya ketika saya melihat salah satu CSO-nya itu menyalahkan Ganjar dan Iwayan Koster gitu loh. Menyalahkan karena mereka lah gara-gara menolak Israel ini dibatalkan, itu nggak logis gitu. Itu ngawur itu. Dan ini yang publik perlu tahu bahwa yang dilakukan ke PSI itu pembohongan publik kok mereka itu. PSSI sorry. S-nya 2, ya. S-nya 2. Saya dari tadi mantau. Iya. Bahaya nih nanti kamu bisa dilaporkan ke polisi. Pencemaran nama baik. S-nya itu kok masuk dia. Jadi gitu. Jadi kebohongan publik inilah yang harus diungkap ke publik gitu loh. Iya oke, kalau memang penolakan itu nggak secara etik nggak cocok, oke lah. Tapi kan itu secara logis nggak bisa membatalkan keputusan FIFA. Maupun kepala daerah mau teriak-teriak sampai dari pagi sampai malam juga nggak ada efeknya. Karena FIFA itu berpikiran logis ya, dia lembaga internasional, korporasi internasional ya, tingkat dunia. Mereka berpikirnya logis saja bahwa jika sebuah negara sanggup dan mencukupi syarat-syarat yang ditetapkan, menepati syarat-syarat yang ditetapkan oleh FIFA, maka itu akan diberikan tiket. Logikanya sesederhana itu. Jadi nggak perlulah gimmick, main drama seolah-olah pejuang yang pergi ke Qatar memperjuangkan. Sudah tahu batal kok berjuang apanya. Mahfud sudah bilang jauh-jauh hari sebelumnya, Muhadjir sudah memberikan peringatan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi ketika sebelum ke Qatar pun itu sudah batal kok mau berjuang apanya gitu loh. Dan ini yang perlu disampaikan ke publik secara luas gitu. Indonesia tuh nggak perlu gimmick, Indonesia tuh nggak perlu drama, yang perlu itu fakta. Netizen perlu tahu pahit talpe itu kalau fakta, orang akan sadar itu gitu loh. Bukannya dikasih gula-gula tapi endingnya pahit gitu kan. Dikasih drama-drama, dikasih gimmick-gimmick, ternyata itu kebohongan publik. Dan ini yang menurut saya perlu dipertanggungjawabkan ya oleh PSSI. Tidak cukup hanya kemarin terakhir kan Ketua PSSI mengakui bahwa penolakan FIFA itu karena ketidaksiapan ini gitu kan. Keamanan lah, faktor ini, kesiapan kita dan seterusnya. Tapi mereka tidak meminta maaf atas kebohongan publik yang dilakukan oleh salah satu CSO-nya yang mengatakan bahwa pembatalan FIFA itu gara-gara 2 gubernur yang menolak Israel. Itu kan nggak logis ya. Itu yang menurut saya ya hanya mencari kambing hitam aja. Mereka ingin memfokuskan kemarahan publik ini pada tokoh politik, sementara mereka itu di pihak lain berpura-pura sebagai seorang pahlawan yang berupaya keras ya untuk merayu FIFA supaya ini berhasil. Loh, sesuatu sudah batal kok masih mau dirayu. Jadi nggak logis menurut saya gitu lah. Iya. Gimana? Kamu setuju? Tapi gini, kamu termasuk yang kecewa nggak dengan pernyataan Pak Ganjar? Itu kalau saya melihatnya bukan kecewa. Contoh orang yang loyalitas pada partai itu ya Pak Ganjar. Saya melihatnya demikian. Walaupun sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ganjar ini publik atau masyarakat tuh nggak tahu dengan jelas bahwa bukan karena dia loh FIFA itu batal. Ada pihak lain. Siapakah dia? Yaitu PSSI. Karena yang berkomunikasikan langsung sama FIFA itu PSSI. Kalau saya tuh melihat begitu tuh. Jadi kamu sependapat sama Bro Kajito? Beda-beda dikit. Nah, bedanya di mana? Coba jelasin. Kalau Mas Kajito tadi, Mas Kajito sepakat nggak sebenarnya Israel datang ke Indonesia? Kalau saya mengacu pada banyak hal. Yang pertama konstitusi, keamanan, saya mending enggak. Mending jangan datang lah. Banyakkan mudaratnya daripada masalahnya. Bro, ini bukan masalah. Karena ini kalau potong. Karena kalau pertunjukan atau sepak bola ini kan berbeda misalnya dengan yang selama ini dicontohkan oleh publik, misalnya kok parlemen pernah hadir di Bali, badminton, voli segala macam, itu beda. Karena sepak bola ini lebih melibatkan banyak orang, ya kan, supporter dan lain-lain. Jangankan Israel, orang main antara Persib dengan Persija aja perangnya luar biasa. Nah, gimana Bro? Kalau saya tuh pada posisi Israel nggak apa-apa datang ke Indonesia, tapi dengan jaminan bahwa keamanan harus aman. Di sini kan statementnya kita nggak melihat tuh Pak Jokowi bilang Israel jangan datang karena masalah keamanan. Saya nggak lihat statement itu. Yang saya lihat kita harus memisahkan politik dan olahraga. Israel datang ke Indonesia untuk bertanding Piala Dunia U20. Saya nggak melihat sebenarnya statement keamanan yang disampaikan Pak Presiden Jokowi.
seolah ini berarti keamanan kita udah pakem. Jadi kalau ditanya sikap, tentu saya memisahkan antara politik dan olahraga. Kalau mau datang ya wes, tapi dengan catatan konstitusinya, bendera jangan berdiri, lagu jangan dinyanyiin. Kalau saya begitu. Oke, udah clear. Closing. Siap. Menurut saya ini memang pelajaran berharga ya bagi bangsa Indonesia. Kita kecewa itu karena menaruh harapan terlalu tinggi sebelumnya ya. Kalau dari awal kita diberitahu fakta bahwa pahit ini, wah kita nggak bisa kok, ternyata kita nggak siap. Usai tragedi Kanjuruhan itu kita evaluasi internal, ada laporan dari intelijen, ada laporan dari ini, ternyata kita nggak siap. Banyak mudaratnya. Ini kalau sampai ini meledak nggak karu-karuan Indonesia gitu kan. Jadi kalau fakta ini disampaikan sebelumnya, saya nggak tahu apa yang disampaikan PSSI ke Presiden. Karena seolah-olah Presiden nggak paham fakta ini kalau saya melihat dari pidatonya ya. Lewang sudah jelas konstitusi melarang kok. Kalau itu masuk, itu Presiden bisa bersalah ini gitu loh. Dan ini yang saya nggak ngerti komunikasinya sampai sejauh mana, informasi yang disampaikan sejauh mana. Ya jelas lah kalau Presiden inginnya acara itu digelar spektakuler. Tapi kalau dari awal, dari syarat yang paling dasar aja nggak terpenuhi kan mestinya ada upaya untuk memberikan pemahaman yang cukup gitu ya. Ada upaya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas ya kepada Presiden misalnya bahwa kita nggak akan sanggup kalau ini ada kehadiran Israel dalam U20 ini karena memang masyarakat kita nggak bisa dinego itu dalam waktu singkat, mungkin 50-100 tahun lagi saya nggak tahu ya, tapi kalau dalam waktu dekat Gus Dur aja angkat tangan kok. Kurang hebat apa Gus Dur gitu loh, kurang berani apa Gus Dur, semua dilawan sama Gus Dur. Tapi khusus Israel ya hanya wacana aja bahwa mau kita harus memberikan hubungan diplomatik dan seterusnya, dan ini yang tidak dilakukan oleh PSSI, oleh pemerintah sejak awal. Akhirnya karena harapannya terlalu tinggi, akhirnya kekecewaannya meledak, dan sekarang ya saya nggak tahu apakah kekecewaan itu masih ada atau masih mulai mereda ya. Kalau saya lihat di medsos sudah mulai turun, mulai mereda. Tapi yang belum disampaikan itu adalah kebohongan-kebohongan itu ya yang dilakukan oleh PSSI misalnya, itu ya harus di-clearkan. Kalau mereka memang bersalah dari pernyataan-pernyataannya, minta maaf dong. Itu sudah memfitnah orang soalnya kan. Seperti Gibran misalnya awalnya jengkel kan karena sebelumnya mungkin dia kurang paham dengan konstitusi dan seterusnya. Akhirnya minta maaf kok ke Ganjar, minta maaf ke ini datang gitu ya. Dan itu sikap kesatria, harus kita akui itu. Dan ini yang saya harapkan dilakukan oleh PSSI karena sampai saat ini PSSI belum terbuka. Yang sudah dibuka itu ya masalah kita belum memenuhi syarat itu aja kan, tapi yang lain-lain itu belum dibuka publik. Saya harap ini dalam waktu dekat dibuka supaya kita nggak ada sesuatu yang kita simpan lagi di dalam hati. Kita terbuka, transparan kepada masyarakat Indonesia. Oke bro. Kalau simpulan dari saya, tentu masalah Piala Dunia ini adalah masalah besar bagi PSSI karena berhubungan langsung dengan FIFA. Ya. Dan ini harus disampaikan kepada publik, kira-kira apa evaluasinya. Apakah karena statement para gubernur-gubernur dan para partai di Indonesia, atau karena hal lain, fasilitas yang nggak disampaikan, atau masalah keamanan yang nggak disampaikan. Karena sejauh ini pun yang saya perhatikan, Pak Jokowi sampaikan bahwa tidak ada masalah dengan Piala Dunia U20 maupun dengan kedatangan Israel dengan catatan konstitusi. Terkait dengan datang dan tidak datang, kalau masalahnya Israel berarti kan ini masalahnya keamanan. Berarti kalau memang masalahnya keamanan harus disampaikan bahwa kita punya masalah keamanan di Indonesia. Seluruh warga harus tahu. Kalau misalnya Israel datang, ada kelompok-kelompok yang ingin merecokin acara itu. Warga harus tahu. Pikiran-pikiran itu tuh harus disampaikan kepada masyarakat. Kalau ditanya bagaimana hubungan diplomatik kita tidak berubah. Kita mendukung penuh Palestina dan kemerdekaannya. Kita tidak akan membuka diplomatik dengan Israel. Di situ tidak berubah. Tidak ada hubungannya dengan olahraga, bahkan yang kemarin itu yang pernah datang satu orang olahraga kecil, itu kan dilakukan hal yang sama. Mereka datang, tapi lagu nggak dinyanyiin, bendera juga nggak dinaikin, tapi olahraganya tetap jalan. Hubungan diplomatik apakah berubah? Tidak. Nah, ini yang menurut saya publik harus jelas tuh disampaikan kemana. Nggak kemudian itu yang disalahkan itu Pak Ganjar, yang disalahin itu Pak Koster, karena mereka mau ngomong apapun nggak mempengaruhi hubungan diplomatik apapun. Mereka mau ngomong apapun nggak mempengaruhi keputusan FIFA apapun. Yang mempengaruhi keputusan FIFA adalah bagaimana PSSI itu sebenarnya menyampaikan apa isi kesepakatan mereka tentang Piala Dunia U20. Dan terakhir dari saya, ini yang menggelitik kepala saya juga terakhir. Itu kan ada yang bilang bahwa ini cita-cita dan suara Bung Karno. Saya orangnya eklektik, saya ambil yang baik dan buang yang buruk. Kalau bicara tentang sejarah, Pak Soekarno ini kan juga Nasakomnya disatukan menjadi satu itu.
banyak tuh pikiran-pikiran besar. Kemudian bagian diplomatik dia menolak Israel. Cuman ya tentu kita ambil yang baiknya aja lah. Kita kan nggak bisa terlalu berkaca pada sejarah dan tidak pindah tuh pada sisi-sisi modern hidup berpolitik yang lebih maju menurut saya. Masalah hubungan-hubungan ini kan juga harus diselesaikan secara politis. Melihat sesuatunya lebih luas. Melihat negara ini kan nggak melihat semua orang. Negara ini kan ada pemerintahnya, ada masyarakatnya, ada LSM-nya, bahkan ada jihadisnya, bahkan ada yang kanan, kiri, segala. Melihat negara kan harus seluas itu. Dan timnas mereka yang anak-anak 20 ini saya rasa juga bukan tentara yang membunuh orang gitu, bukan tentara yang ingin melakukan apapun, mereka cuma ingin main bola. Dan mudah-mudahan lah gambaran-gambaran tentang Piala Dunia U20 ini tersampaikan kepada publik di mana kurangnya, apakah PSSI, fasilitas, keamanan, atau memang negara kita menolak secara tegas dan lugas kedatangan Israel. Kalau dari saya begitu. Oke, jadi ini obrolan yang cukup komprehensif ya, dan poin terakhir atau kesimpulan dari pembicaraan ini adalah memang gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah untuk perhelatan akbar Piala Dunia U20 itu harus benar-benar menjadi pelajaran kita semua, harus dievaluasi secara total, bahkan mumpung ini PSSI di periode yang baru, kepengurusan yang baru, masih ada kesempatan untuk perhelatan U17 kan. Semoga yang U17 ini kita tidak gagal lagi, dan semoga FIFA memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah seperti harapan kita bersama. Mungkin kalau ini jadi, ini akan mengobati kekecewaan kita sekarang ya, dan kita berharap itu semua. Pemirsa Cokro TV, kita akhiri obrolan yang lagi viral, dan kita akan ketemu lagi di yang lagi viral minggu depan. Terima kasih, dadah semuanya.